Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Seorang wanita muda yang baru menikah tiba-tiba menghilang dan harus terpisah dari suami dan keluarganya. Hal ini membuat masyarakat panik karena sebelumnya di daerah itu telah terjadi beberapa kasus serupa yang berakhir dengan menyedihkan. Ada banyak praduga serta kecurigaan dan ada banyak air mata dari keluarga korban. Tetapi kasus ini tidaklah sesederhana seperti dugaan orang-orang karena pertengkaran dan kebohongan terus terjadi dari awal hingga di akhir kasus. Nggak pakai lama, watch. Missing someone. Jean-Pierre dan Isabelle yang telah menikah hampir 3 dekade memiliki 2 orang putri bernama Stephanie dan Alexia. Jean-Pierre adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah kafe, sedangkan Isabelle seorang anggota dewan. Karena hal ini, keluarga mereka cukup dikenal oleh masyarakat sekitar. Si sulung Stephanie telah menikah dengan kekasihnya bernama Gregory, sedangkan si bungsu Alexia saat itu masih lajang dan bekerja di bank. Alexia seorang wanita mandiri, cerdas dan memiliki karakter kuat. Berkat hobi renang dan lari, dia memiliki tubuh atletis dan ideal. Pada tahun 2004, ketika Alexia berusia 16 tahun, dia dikenalkan oleh temannya dengan seorang pria berusia 21 tahun bernama Jonathan. Jonathan sendiri saat itu telah bekerja di sebuah perusahaan konsultan pemeliharaan komputer. Alexia menyukai Jonathan yang tampak seperti pemuda pemalu serta pendiam. Dia pun berinisiatif mendekati Jonathan hingga mereka pun berpacaran. Keduanya saling mengisi dan berbagi hobi, dan Alexia yang suka jogging seringkali ditemani oleh sang kekasih. Melihat kebahagiaan putrinya, orang tua Alexia akhirnya juga menyayangi Jonathan yang telah dianggap sebagai putra sendiri. Setelah pacaran selama 11 tahun, keduanya menikah pada 18 Juli 2015 dan pindah ke sebuah rumah yang dibuat oleh kakek nenek Alexia. Pada tanggal 27 Oktober 2017, Alexia dan Jonathan menghadiri acara makan malam bersama orang tuanya dan juga Stephanie yang datang bersama Gregory. Setelah bersenang-senang dan membicarakan banyak hal, mereka pun pulang pada jam 11.30 malam. Saat itu Alexia, Stephanie dan Isabelle berjanji akan shopping bersama di sebuah mall. Keesokan harinya, Alexia menjalani kegiatan seperti biasa dengan jogging sekitar jam 9 pagi. Dalam perjalanan, dia mengirim SMS pada Stephanie untuk memastikan apakah sang kakak akan ikut shopping bersama. Sementara istrinya jogging, Jonathan yang akan berangkat kerja pada jam 10.45 pagi mengirim SMS pada Alexia yang tidak ada balasan. Karena khawatir, Jonathan pun menghubungi Jean-Pierre dan bertanya apakah Alexia setelah jogging mampir ke kafenya. Namun saat itu, sang ayah mertua menenangkannya dan mengatakan bisa jadi Alexia sedang bersama temannya dan ponselnya kehabisan baterai. Jonathan yang tidak bisa tenang menjadi semakin khawatir karena Alexia masih belum bisa dihubungi. Hingga pada jam 11.30 dia mendatangi rumah Stephanie dan Gregory untuk mencari Alexia. Karena panik dan cemas, Jonathan bahkan hampir menangis. Mereka pun bersama-sama mencari Alexia di sepanjang jalanan yang biasa dilewati saat jogging. Mereka juga mengecek ke rumah dan mendatangi rumah sakit untuk memeriksa kemungkinan jika Alexia mengalami kecelakaan, tetapi mereka tidak berhasil menemukan apa-apa. Sejam kemudian, mereka pun melaporkan Alexia sebagai orang hilang, dan polisi yang tidak ingin membuang waktu segera melakukan pencarian karena pada masa itu sering terjadi kasus wanita hilang saat jogging dan keesokan harinya ditemukan telah meninggal. Mereka pun melakukan pencarian dengan helikopter
serta menurunkan tim penyelam dan beberapa anjing pelacak. Selain dibantu oleh keluarga dan kerabat, 300 orang warga desa ikut datang sebagai relawan. Alexia ditemukan 2 hari kemudian di dalam hutan Esmolin yang berada di pinggir kota. Dia telah dipukuli dan sebagian tubuhnya telah dibakar. Hasil otopsi menunjukkan Alexia telah dipukul beberapa kali di bagian kepala dan penyebab kematiannya akibat dicekik. Terdapat luka bakar di bagian wajah dan bagian intim, namun tidak ada tanda-tanda telah diperkaos. Di dalam darahnya juga ditemukan beberapa kandungan obat penenang. Kejadian ini memicu kemarahan publik dan menimbulkan ketakutan, khususnya bagi wanita, pejalan kaki, dan pelari yang suka jogging di area tersebut. Dalam acara pemakaman yang dihadiri oleh 8.000 orang, saat itu Jonathan yang menangis selalu didampingi oleh Jean-Pierre dan Isabel yang terus merangkulnya. Dalam banyak kasus yang melibatkan pasangan suami istri, seringkali suami atau istri yang menjadi pelakunya. Dan tanpa terkecuali, polisi juga mencurigai Jonathan sebagai tersangka. Karena selain Jonathan, tidak seorang pun yang melihat Alexia saat wanita itu keluar rumah untuk jogging. Tidak berapa lama setelah pemakaman, polisi mendapat info dari tetangga Jonathan yang mengatakan jika di malam sebelum Alexia hilang, pada jam 1.26 dini hari, dia mendengar sebuah mobil meninggalkan rumah pasangan itu. Sang tetangga mengetahui hal ini karena ada sebuah lempengan logam penutup lubang got di depan garasi Jonathan yang akan berbunyi setiap kali ban mobil berjalan di atasnya. Karena saat itu larut malam dan sepi, sehingga suara itu terdengar sangat keras. Hal ini bertentangan dengan kesaksian Jonathan yang mengaku di malam itu dia telah tidur sepulang dari acara makan malam. Untuk membuktikannya, polisi memeriksa GPS di mobilnya yang Jonathan sendiri tidak tahu jika di mobilnya terpasang GPS. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dipastikan malam itu mobil tersebut berada di sekitar TKP. Dan 15 meter dari jasad Alexia juga ditemukan jejak ban mobil Jonathan. Sedangkan bukti lain berupa tutup kaleng aerosol yang berada di dekat jasad. Sedangkan kalengnya justru berada di rumah. Setelah mengumpulkan bukti-bukti selama 3 bulan, polisi pun menangkap Jonathan pada 29 Januari 2018. Hal ini membuat Jean-Pierre dan Isabel kaget karena mereka tidak menduga jika selama ini telah membantu Jonathan melewati masa berdukanya tanpa menyadari jika dialah yang telah membunuh putri mereka. Menurut keluarga dan teman-temannya, Alexia sangat ingin punya anak. Namun, Jonathan yang tidak tertarik tentunya menolak ide tersebut. Setiap kali Alexia membuat janji ke dokter kandungan, dia tidak pernah menemaninya dengan alasan sibuk bekerja. Yang hal ini menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Polisi juga menemukan SMS dari Alexia yang menyalahkan kesuburan suaminya yang tidak mampu memberinya anak. Dari fakta tersebut, polisi menduga kasus tersebut terjadi karena pertengkaran masalah kehamilan. Selama interogasi, Jonathan yang awalnya selalu menyangkal, setelah menjalani 30 jam pemeriksaan yang melelahkan, pada akhirnya mengaku telah melenyapkan istrinya. Menurutnya, di malam itu mereka bertengkar dan dia tanpa sengaja memukul serta mencekiknya. Namun keesokan harinya saat terbangun, Jonathan mengaku tidak ingat tentang kejadian semalam. Saat itu pengacaranya membela sang klien dengan mengatakan tindakan Jonathan dilakukan tanpa kesengajaan, dengan alasan jika tindakannya dipicu akibat masa kecilnya yang berat. Orang tuanya bercerai ketika dia berusia 2 tahun dan ayahnya meninggal ketika Jonathan berusia 12 tahun. Dalam kesedihan hidupnya, Jonathan tumbuh dengan menghadapi banyak masalah kesehatan mental. Pengadilan pun meminta seorang ahli untuk memeriksa Jonathan.
Dan hasil analisis psikiatri menyatakan selain pemarah dan agresif, sifat Jonathan seperti bunglon yang bisa berubah sesuai lingkungan. Dan setahun kemudian, menurut pemeriksaan oleh ahli lainnya, menyatakan jika Jonathan memiliki kepribadian obsesif yang karena hal ini, setiap kali di saat bermasalah emosinya menjadi tidak stabil. Semua masalah Jonathan berasal dari masa kecilnya yang tanpa sadar berkembang menjadi gangguan obsesif kompulsif. Selain itu, sang pengacara juga mengatakan jika Alexia bukanlah istri yang baik. Dia berusaha mencari tentang perselingkuhan Alexia untuk membuktikan kata-katanya. Namun hingga akhir persidangan, Alexia tidak terbukti berselingkuh atau melakukan tindakan buruk lainnya seperti yang dia tuduhkan. Dalam rekonstruksi yang dilakukan 2 tahun kemudian, tergambar dengan jelas apa yang dilakukannya saat itu sangatlah kejam dan bukan merupakan tindakan yang tidak disengaja. Setelah melenyapkan istrinya, Jonathan membakar wajah dan bagian intim sebelum akhirnya membungkusnya dengan spray dan membuangnya ke hutan. Ketika polisi akan menyelesaikan kasus tersebut, pada sidang dakwaan, tiba-tiba Jonathan menarik kembali pengakuannya. Dia membenarkan jika dirinya berada di rumah malam itu, tetapi telah menyangkal melakukan pembunuhan. Dia bahkan berbalik menuduh Gregory yang telah membunuh Alexia dan seluruh keluarga telah bersekongkol untuk menutupi kejahatan Gregory. 2 hari kemudian, Jonathan kembali dihadapkan pada hakim. Dan selama 4 jam pertemuan tersebut, dia masih bertahan dengan pengakuan sebelumnya yang ditambahi dengan bumbu-bumbu. Kali ini dia mengatakan jika Gregory melenyapkan Alexia atas perintah Stefani. Pengakuan palsu ini membuat keluarga Alexia menjadi sangat marah, sehingga Isabel mendatangi Jonathan sambil memperlihatkan foto putrinya. Dengan pendekatan yang lembut, Jonathan pun pada akhirnya luluh dan mengakui semua perbuatannya. 6 bulan setelahnya, keluarga Alexia mengajukan penyidikan tambahan untuk memeriksa racun yang ada di tubuh putri mereka. Dan ditemukan beberapa jenis obat tidur yang mengandung pelemas otot serta pereda nyeri. Obat ini sejak 2013 tidak lagi dijual bebas dan Alexia telah mengkonsumsinya sejak setahun sebelumnya yang dosisnya semakin meningkat sejak beberapa bulan sebelum kematiannya. Hal ini sangat mencurigakan dan Alexia tidak mungkin meminumnya secara sadar karena dia dalam proses menjalani kehamilan. Dan orang tuanya percaya jika Jonathan secara diam-diam entah bagaimana caranya berhasil memberikan obat tersebut, yang tentu saja dengan tujuan untuk mengendalikan dan menghindari kehamilan istrinya. Dalam persidangan yang dimulai sejak November 2020, Jonathan mengaku sebagai satu-satunya orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Dia meminta maaf pada keluarga Alexia dan menyadari jika perbuatannya sulit untuk dimaafkan. Di tahun yang sama, Jonathan pun divonis hukuman penjara selama 25 tahun tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.